Pemirsa, KBRI Bandar Sri Begawan kembali memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia. Mereka adalah pekerja yang telah habis masa kontrak kerjanya di Brunei Darussalam. Dan pada hari ini KBRI Bandar Sri Begawan juga akan memulangkan 113 pekerja migran dengan penerbangan khusus. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Skype Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Sujatmiko. Pak Sujatmiko, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk semuanya. Iya, Pak Dubes, ini total warga negara Indonesia di Brunei Darussalam ada berapa sih Pak di data KBRI? Kalau di data yang terdaftar itu kira-kira 28.000. Tapi hitung-hitungan saya bisa 3 kali lipat dari situ karena banyak juga warga negara kita yang tidak mendaftarkan pada waktu tiba. Kira-kira 60.000 total lah. 60 ribuan total begitu yang ada di Brunei. Apakah kemudian dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini akan dilakukan repatriasi semuanya Pak atau bagaimana mekanismenya? Tidak. Kita hanya melakukan khusus bagi mereka yang terkena dampaknya. Misalnya yang sudah habis kontrak kerjanya itu mereka harus pulang karena kalau di sini berarti tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Kemudian mereka yang kira-kira sudah kena dampak lumayan berat ya. Kemudian mereka yang dulu berwisata ke sini tetapi tidak bisa pulang karena tidak ada pesawat. Dan ada beberapa pulang warga kita yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan. Nah, ini adalah hari ketiga. Kita tanggal 1 Mei memulangkan 98 orang ke Jakarta. Kemudian tanggal 15 kemarin kita memulangkan 150 orang ke Jakarta. Tapi tujuannya ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Provinsi Banten dan beberapa daerah lain. Dan hari ini kita memulangkan tadinya 113, tapi tambah lagi 116 hari ini khusus ke Jawa Timur. Artinya akan ada berapa kali repatriasi nih Pak? Dan jumlahnya kira-kira diperkirakan akan ada berapa yang akan dipulangkan nih? Kita tidak mendaftar dan tidak menjadwalkan, kita menerima pengaduan-pengaduan. Jadi yang orang biasa tidak bisa kita pulangkan, karena nanti tidak bisa balik ke Brunei. Brunei masih melarang, jadi kita hanya memulangkan yang bermasalah saja. Pulang kampung tidak boleh. Yang bermasalah saja kita pulangkan, jadi kita menunggu saja berapa yang bermasalah yang ingin dipulangkan, baru kita berbicara dengan pihak penerbangan. Jadi kita tidak punya jadwal. Ini kan berarti tidak ada penerbangan yang menuju dan keluar begitu dari Brunei ya. Dan juga pemulangan mekanismenya saya dengar dengan menggunakan pesawat khusus, pesawat charter begitu. Ini bagaimana mekanismenya Pak? Apakah ini ditanggung oleh KBRI atau akan ada sponsor atau gimana nih? Siapa yang menanggung anggaran ini? Ini mandiri. Jadi mereka membayar sendiri. Memang lebih mahal karena pesawatnya akan one way. Baliknya akan kosong itu pesawatnya. Jadi memang agak mahal, tapi mereka mandiri. KBRI mengatur, memfasilitasi, melengkapi dengan semua prosedur kesehatan yang ada, kita siapkan, kita berikan sarung tangan, sanitizer juga ada, kemudian kita brief mereka bagaimana sampai di Jakarta akan ada beberapa prosedur yang diikuti, jadi kita membantu saja, mereka membayar sendiri. Baik, memfasilitasi begitu ya. Artinya ke depan diproyeksi pasti akan ada pemulangan lagi atau repatriasi lagi begitu ya Pak Dubes ya. Mengingat banyak nanti menunggu pengaduan begitu. Iya, saya kira ada tapi kita tidak menjadwalkan karena kita betul-betul menunggu yang betul-betul memerlukan. Pak Dubes, pekerja migran asal Indonesia di Brunei itu bekerja di sektor apa Pak mayoritas dan bagaimana komposisinya? Nah ini yang menggembirakan para pemirsa, di Brunei ini dari jumlah yang saya sebut tadi kira-kira ada 60.000 orang, merupakan penduduk asing terbesar di Brunei dari jumlah penduduk total Brunei yang kira-kira 450.000 orang jumlahnya. Nah dari jumlah kita yang ada di Brunei ini yang menggembirakan 50% bekerja di sektor formal, 50% informal. Jadi banyak saudara kita yang di sektor-sektor oil and gas, kemudian tenaga akademik, kemudian banyak pengusaha-pengusaha kita yang sukses. Ya, jadi yang mereka tidak terdampak kita tidak memulangkannya tentu saja. Jadi yang terdampak ini rata-rata kontraknya habis atau PHK nih Pak? Kebanyakan kontraknya habis, terutama yang bekerja di sektor konstruksi, ya. Kemudian di sektor jasa, terutama restoran. Kan sama kan, restoran buka tapi tidak boleh menerima klien, hanya take away aja, hanya delivery. Jadi banyak mereka juga yang di PHK, ada juga yang dikurangi gajinya separuh,
dikurangi jam kerjanya atau hari kerjanya. Jika Anda mengatakan sebagian bekerja di sektor informal, artinya sektor informal saat ini terdampak pandemi COVID-19, artinya setengah dari warga negara Indonesia di sana memang berpotensi untuk kemudian direpatriasi lagi, begitu ya Pak? Potensi ada, tapi saya insya Allah tidak besar karena di Brunei ini masih jalan teruslah. Korban di Brunei ini yang positif tidak banyak. Di Brunei ini sampai sekarang hanya tercatat 141 orang yang positif, ya, 1 orang yang meninggal. WNI kita ada 5 orang yang positif, 4 orang sudah sembuh, dan 1 yang masih dirawat. Sekarang total hanya 4 yang masih dirawat. Pak Dubes, apa upaya yang dilakukan oleh pihak KBRI untuk tetap melakukan perlindungan kepada warga negara Indonesia di masa pandemi seperti saat ini? Karena cerita di kedutaan-kedutaan itu beda-beda. Mungkin kalau di negara yang ini beda, di negara yang ini beda. Nah, di Brunei seperti apa? Apa upaya yang dilakukan? Ya, tentu kami terus memantau keberadaan WNI kita. Di saat-saat di mana kita tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul, paling tidak selama Ramadan ini kita berdialog secara daring. Setiap minggu kita berdialog ya dengan kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Jadi ada paguyuban berdasarkan suku, ada juga berdasarkan hobi mereka, kita dialog daring. Untuk melacak apakah ada masalah-masalah yang perlu diketahui ya. Dan juga kita mendata juga siapa yang memerlukan masker, hand sanitizer kita kirim, ya kita umumkan di mana-mana. Setiap kali ada pengumuman dari pemerintah kita upload, ya kita ada media sosial milik KBRI, milik Dubes, ya. Demikian juga kemarin kita membagi-bagikan sembako juga. Kemarin sudah hampir 600 kita bagi sembako khusus bagi mereka yang perlu kita bantu. Dan kita mendata lagi. Kemungkinan ada sekitar 300 lagi yang sudah mendaftar yang kira-kira sangat prioritas memerlukan bahan-bahan kebutuhan pokok. Jadi hari ini jadwal mereka pulang ke Indonesia yang tadi katanya 116 orang ini pukul berapa kira-kira Pak untuk diberangkatkan? Pagi 10.30 dalam proses. Ya. Baik. Ini kami koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Bu Kofifah, dan untuk Jawa Timur ini bagus sekali. Jadi mereka begitu pulang sampai Surabaya nanti Pemda Jatim akan membantu mereka mengirim ke daerah-daerah asal mereka semuanya. Baik, Pak, bisa diceritakan mungkin bagaimana kasus COVID-19 dan juga bagaimana pemerintah di Brunei menyikapi dan juga mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 di Brunei Darussalam, Pak? Baik, di Brunei ini memang baru minggu kedua bulan Maret ya. Ada pertama kasus positif, terutama dari mereka yang pulang dari jamaah tabligh dari Kuala Lumpur. Dan dari waktu ke waktu ini memang bertambah, tapi sangat minimal. Dan sekarang ini sudah 10 hari ini tidak ada lagi yang positif. 10 hari ini sudah tidak ada lagi yang positif. Ya tadi saya katakan tinggal 4 orang yang masih dirawat, ya 1 orang yang meninggal. Kesan saya barangkali negara ini memang orang-orangnya cukup disiplin. Jadi apapun yang diperintahkan, prosedur kesehatan, protokol apapun yang diperintahkan, semuanya disiplin, patuh, ya tidak boleh Jumatan ya semuanya patuh, tidak perlu banyak sekali wacana-wacana di masyarakat, ya. Dan juga sanksinya cukup berat. Jadi ada sanksi juga, tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul, kalau ada sanksinya berat. Jadi saya kira disiplin dan peraturan yang diterapkan ini cukup bagus. Di samping itu memang kita lihat Brunei ini kan tidak besar ya. Brunei ini wilayahnya pun juga tidak besar, jadi kontrolnya tidak sesulit kita di Indonesia. Penduduknya pun total sekitar 455.000 orang total ya. Itu pun orang Indonesianya tadi saya sebut sekitar 60.000 orang. Jadi mereka cukup terkendalikan dengan baik. Ya mereka serentak merasakan bahwa ini adalah ancaman bersama, harus dihadapi bersama-sama dan patuh. Nah ini saya kira yang bisa kita ambil. Dan pemerintah memang memberlakukan undang-undang peraturan dengan tegas. Baik. Pak Dubes, Anda mengatakan tadi masih ada potensi untuk repatriasi berikutnya, gelombang-gelombang berikutnya karena ada beberapa
berapa bagian lagi yang memang bekerja di sektor informal di Brunei Darussalam. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada para warga negara Indonesia yang ada di Brunei yang saat ini mungkin sedang berniat untuk kembali ke tanah air tetapi tidak bisa karena memang di sana terjadi penyekatan. Lalu kemudian apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga negara Indonesia yang ada, keluarga yang ada di Indonesia dan mungkin kepala daerah yang seperti tadi Anda katakan bahwa contohnya di Jawa Timur mereka dikelola dengan baik ketika pemulangan. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada stakeholder ini. Baik, kepada seluruh WNI yang ada di Brunei, tentu kami secara rutin memberikan arahan-arahan, ya, terutama untuk mengikuti semua prosedur protokol kesehatan yang ada. Ya, kami juga menyarankan kepada mereka semuanya agar berhati-hati bekerja, berbaik-baik dengan majikan, dan memahami bahwa ini situasi sulit ini dihadapi oleh kita semuanya di dunia. Dan untuk pulang ke Indonesia, memang kami katakan tidak perlu pulang ke Indonesia kalau tidak kontrak kerjanya habis. Karena kalau pulang ke Indonesia berarti tidak bisa kembali ke Brunei. Ya, tidak boleh masuk lagi ke Brunei. Ini yang saya katakan, saya tekankan kepada mereka semuanya agar hidup dengan damai di sini, sambil berdoa mudah-mudahan COVID ini segera pergi. Ya. Untuk para pemerintah daerah di Indonesia, tentu kita akan mengupayakan bahwa mereka bisa pulang mandiri. Kami akan terus berupaya tidak membebani daerah-daerah. Kita mendengar banyak sekali daerah-daerah seperti Kalimantan Barat yang terbebani banyak orang dari TKI kita dari Malaysia yang kembali melalui Kalimantan Barat. Bahkan mereka harus menanggung semua beban di sana. Padahal mereka orang dari daerah lain. Nah, tentu untuk daerah lain, untuk orang tua, untuk saudara, karena ini memang sebuah wabah bencana global, untuk bersabar sedikit, untuk tidak mengharapkan pulangnya para TKI dari Brunei. Tetapi saya yakin dengan kemajuan IT ini, dengan Skype, dengan Zoom, masih kita bisa berbicara, berkomunikasi dengan sanak keluarga di Indonesia. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan aman, dan kalau tidak urgent sekali, kita tidak akan memulangkan mereka. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Bapak Sujatmiko telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.